Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai injeksi beton pada pile cap jembatan. Injeksi pile cap pada jembatan merupakan proses penggunaan teknik injeksi untuk memperbaiki atau memperkuat pile cap yang merupakan bagian dari pondasi jembatan. Proses ini melibatkan penggunaan packer yang dimasukkan ke dalam lubang-lubang bor pada pile cap. Kemudian, bahan injeksi seperti grout disuntikkan melalui packer ke dalam lubang-lubang tersebut. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperbaiki keretakan, mengisi rongga atau memperkuat struktur pile cap agar memenuhi persyaratan kekuatan dan keamanan yang diperlukan. Proses ini umumnya melibatkan beberapa langkah, termasuk persiapan lokasi, pemasangan packer, injeksi bahan, dan pengujian. Pemilihan bahan injeksi dan teknik injeksi yang tepat sangat penting untuk memastikan keberhasilan proses ini. Selain itu, prosedur ini juga memerlukan keahlian khusus dan pemahaman mendalam tentang kondisi struktur pile cap yang akan diinjeksi. Karena kita sudah pernah membahas injeksi pada lantai jembatan sebelumnya, jadi kita sudah sedikit memahami atau mengetahui mengenai pekerjaan injeksi. Tetapi pada dasarnya sama saja, apakah itu di lantai maupun di pile cap itu sama saja sebenarnya. Hanya saja material yang digunakan bisa bermacam-macam seperti yang Anda lihat sekarang. Material yang dipakai untuk menginjeksi memakai packer, seperti yang Anda lihat itu adalah packer. Kalau di video sebelumnya kita memakai nipel, tapi kalau yang kita lihat sekarang ini adalah packer. Packer ini adalah spare part alat injeksi yang berfungsi sebagai media penghubung untuk pekerjaan injeksi yang dipasang di dalam beton dengan mesin bor sebelum dilakukan penyuntikan atau injeksi dengan panjang antara 7 cm sampai 10 cm. Jadi packer ini panjangnya antara 7 cm sampai dengan 10 cm dengan diameter antara 8 mm sampai dengan 13 mm, tergantung yang mau dipakai yang mana. Yang masuk ke beton yaitu yang warna hitam atau yang karet, dan besinya itu yang akan nongol atau yang akan muncul. Yang kalau diputar sampai keras maka kepalanya yang warna hitam itu akan mengembang dan susah ditarik keluar. Jadi packer ini dirancang khusus untuk menyegel retakan atau kerusakan pada beton dengan menggunakan bahan injeksi. Prinsip kerja packer injeksi beton adalah dengan memasukkan bahan injeksi ke dalam retakan atau celah pada beton, yang kemudian mengeras dan mengisi ruang kosong di dalamnya, memperbaiki kekuatan struktur beton, dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Pada tahapan injeksi beton, packer harus dipasang terlebih dahulu sebelum memulai penyuntikan bahan injeksi. Beberapa keuntungan menggunakan packer dalam proses injeksi beton antara lain: yang pertama adalah pekerjaan menjadi lebih cepat. Jadi packer ini membantu mempercepat proses injeksi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Yang kedua adalah finishing bekas injeksi mudah. Jadi packer memudahkan proses finishing setelah injeksi sehingga bekas injeksi dapat ditutup dengan lebih mudah. Ketiga, tidak perlu repot menyiapkan tabung injeksi. Penggunaan tidak perlu repot menyiapkan tabung injeksi karena mesin sudah dilengkapi dengan tabung sehingga memudahkan proses kerja. Yang keempat adalah cocok untuk semua jenis kerusakan beton. Metode injeksi dengan menggunakan packer cocok untuk semua jenis kerusakan beton. Tidak merusak beton. Jadi packer dapat dipasang tanpa merusak beton sehingga proses pemasangan lebih aman dan tidak merusak struktur beton. Dengan demikian, penggunaan packer dalam proses injeksi beton memberikan berbagai keuntungan, mulai dari efisien waktu hingga kemudahan dalam proses finishing. Cuma memang agak mahal dibanding dengan penggunaan dengan nipel. Yang Anda lihat di kali besar itu adalah material Sikadur 752 akan digunakan, dan material ini akan dicampur jadi satu. Jadi inilah material yang akan digunakan untuk pekerjaan injeksi atau penyuntikan pada beton pile cap ini. Sebenarnya bukan cuma Sika yang boleh dipakai, ada beberapa material yang boleh dipakai termasuk misalnya Fosroc atau merek lain, tergantung dari permintaan yang mana dianggap cocok untuk dilakukan injeksi. Jadi itu tergantung dari kontraktor atau atas persetujuan konsultan. Yang ini adalah sedang dilakukan pengeboran untuk nantinya dilakukan injeksi. Adapun kedalaman dari pengeboran ini tergantung seberapa defect atau lembek
dari bangunan yang akan kita injeksi. Jadi setelah lubang ini selesai dibor, maka harus dibersihkan sampai ke bagian dalam dengan cara penyemprotan dengan kompresor supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam lubang bor ini bisa keluar. Kemudian setelah itu dimasukkan packer ke dalam lubang injeksi beton ini. Kemudian pasang selang pompa pada packer injeksi beton. Kemudian nantinya setelah dipasang packer, terakhir adalah melakukan injeksi. Dilanjutkan dengan memompa bahan injeksi ke dalam packer injeksi beton hingga bahan injeksi keluar dari celah atau retakan pada beton. Setelah proses injeksi selesai, biarkan bahan injeksi mengering selama beberapa waktu sebelum permukaan beton dapat digunakan kembali. Yang terpenting adalah material yang akan digunakan dalam proses injeksi harus cukup cair untuk masuk ke dalam celah retak beton dan keras ketika sudah setting sehingga efektif untuk mengisi celah retak pada beton atau void-void yang ada di dalam beton. Bahan injeksi yang khusus digunakan untuk menyegel retak atau void atau kerusakan pada beton adalah sebagai berikut, yaitu epoksi. Jadi epoksi adalah material yang sering digunakan sebagai bahan injeksi untuk memperbaiki retakan beton. Epoksi yang digunakan dalam proses injeksi harus cukup cair untuk masuk ke dalam celah retak atau void pada beton dan harus keras ketika sudah setting. Sehingga ini memungkinkan untuk bisa efektif untuk mengisi celah retak pada beton. Bagaimana dilihat sebelumnya bahwa material yang digunakan adalah Cicadur 752, adalah jenis epoksi yang sangat cair dan keras setelah setting. Material ini digunakan sebagai bahan utama untuk pekerjaan injeksi epoksi dan dapat mengisi celah retak pada beton. Dengan bahan dan proses injeksi yang tepat, diharapkan bisa memperkuat fondasi dan menjaga kestabilan struktur bangunan. Mengenai injeksi, Anda bisa lihat di bagian kedua video ini. Mengenai penentuan titik-titik yang diambil atau yang dibor itu berdasarkan pada waktu pengecoran. Diketahui terjadi misalnya bleeding atau ada hal-hal yang tertentu yang diketahui di kedalaman berapa atau di berapa kubik dilakukan pengecoran sehingga terjadi yang namanya bleeding. Sehingga titik-titik yang diambil itu berdasarkan dari waktu mereka melakukan pengecoran. Seperti yang Anda lihat di video ini adalah cara memasukkan packer ke dalam beton. Memasukkan packer ke dalam beton harus diputar dan tidak boleh didorong secara paksa, apalagi sampai masuk terlalu dalam karena akan susah keluar packernya. Setelah selesai, maka akan dipotong. Jadi kalau selesai injeksi, maka yang warna putih ini atau yang busi yang nongol itu akan dipotong. Jadi yang masuk di beton itu antara 2-3 cm. Kalau Anda perhatikan itu yang warna hitam, itu yang akan masuk ke dalam beton. Saya kira demikian video kita di bagian pertama ini. Nantikan video di bagian kedua.
Namun sebelum kita selesai di bagian pertama ini, silakan di subscribe, di like, di komen, dan di share video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.